Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama Panji di sini dan ya aku udah jarang banget bikin konten tentang info GM, info terkait tentang info karena beli banget udah lama gak konten soalnya aku udah lama banget nggak ngasih tahu kalian info tentang GM gitu ya. Nah, kali ini aku bakal ngasih tahu kalian informasi mengenai berapa sih biaya kuliah yang harus teman-teman keluarkan ketika sudah diterima menjadi bagian dari Universitas Gadjah Mada. Nah, sebenarnya kalau biaya ini tuh kayak bisa dipikir belakangan kan. Cuman teman-teman juga harus tahu nih informasi tentang biaya ini. Sebenarnya di website pun sebenarnya udah ada. Cuman kadang teman-teman tuh kayak nggak mau untuk membaca gitu, kayak aku pun gitu, aku lebih suka dengerin orang ngomong, dengerin informasi dengan video gitu daripada aku baca sendiri gitu. Karena ya kalau tinggal ngelihat orang ngomong tuh kayak nggak ada effort lebih gitu, kayak cuma dengerin doang gitu, nggak capek baca gitu. Oh iya, sebelumnya gimana nih persiapan kalian untuk menghadapi SBMPTN? Meskipun waktunya masih lama, masih berapa bulan sih, kayak 6 bulan lah ya. Ini kan udah bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya 7 sampai 8 bulan lagi lah ya SBMPTN. Jadi teman-teman juga harus mempersiapkan diri sekarang gitu, daripada teman-teman misalnya di belakangan. Teman-teman kalau misalkan udah ada niatan untuk aku besok masuk kok SNMPTN gitu, tapi teman-teman juga harus mempersiapkan SBMPTN untuk plan B teman-teman. Ketika plan A-nya, ketika SNMPTN-nya teman-teman nggak masuk gitu, nggak lolos gitu, amit-amit ya teman-teman. Nah, langsung aja masuk ke videonya. Tapi sebelumnya teman-teman yang belum subscribe dulu, pencet dulu tombol merahnya kalau kata Rafathar, dan jangan lupa share dan like juga video ini biar aku kayak lebih bersemangat lagi untuk nge-spill tentang UGM gitu. Nah, di UGM ini sistem pembayaran kuliahnya itu memakai sistem UKT atau uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal ini harus teman-teman bayarkan ketika teman-teman sudah diterima, dinyatakan lolos itu per semesternya. Jadi nanti teman-teman nih udah ditetapin UKT-nya sekian. Nah, teman-teman harus membayarkan itu setiap semesternya gitu. Satu semester itu kalau di sini tuh kayak ada kali 5 bulan gitu. Jadi 5 bulan sekali teman-teman harus bayar UKT-nya ini gitu. Jadi UKT ini udah include SKS, udah nggak ada SPP lagi, udah nggak ada biaya praktikum lagi. Jadi semua full tercover ke UKT ini. Jadi UKT itu udah nge-cover semua biaya yang harus teman-teman keluarkan ketika kuliah di Universitas Gadjah Mada gitu. Tapi aku nggak tahu ya kalau praktikum yang teman-teman harus keluar lapangan itu tuh, maksudnya harus ke lapangan itu teman-teman harus bayar lagi atau enggak. Cuman kalau logikanya sih bayar lagi, karena kan ada biaya transport, ada biaya apa kan. Jadi UKT ini full nge-cover biaya pendidikan teman-teman gitu. Oh, teman-teman kalau yang KKMK, kalau yang kedokteran gitu, biasanya sih praktikumnya juga udah include di UKT ini, jadi udah nggak bayar biaya praktek gitu. Cuman alat-alat prakteknya tetap beli sendiri gitu. Kayaknya loh ya, kayaknya kan aku bukan dari rumpun ini kan kesehatan gitu, bukan dari rumpun medika, aku dari rumpun sosum, jadi aku nggak tahu gitu. Nah, sistem UKT ini itu dibebankan ke kalian yang masuk lewat jalur SNM, SBM, dan seleksi mandiri. Jadi teman-teman yang dari mandiri, jadi jalur mandiri, itu teman-teman juga dikenakan UKT itu. Nggak ada biaya tambahan sama sekali, nggak ada uang gedung, nggak ada uang SPI atau uang pangkal, itu nggak ada sama sekali. Jadi teman-teman biayanya sama dari SNMPTN sampai seleksi mandiri itu biayanya sama, yaitu pakai uang kuliah tunggal. Tapi UKT ini hanya digunakan untuk teman-teman dari program sarjana S1 reguler. Kalau teman-teman masuknya yang IUP atau yang kelas internasional, itu ada biaya UKT sendiri dan itu pastinya lebih besar, itu lebih mahal gitu ya, karena fasilitasnya pun beda. Terus nanti teman-teman kalau yang dari IUP itu biasanya dia juga kuliahnya tuh beda, 2 tahun di sini di UGM, nanti 2 tahunnya lagi di luar gitu. Terus yang pasca sarjana juga biayanya beda lagi. Ini kan program sarjana kan, dan sarjana terapan. Dan teman-teman kalau misalkan dari D3 atau sekarang D3 udah nggak ada sih, dari D4
itu teman-teman juga pakainya UKT ini gitu ya. Nah, terus di UGM ini ada 8 kelompok UKT. Sebenarnya ada 9 sih, dari kelompok 0, UKT 0, sampai UKT 8. Nah, ini sistemnya itu gimana Kak? Nah, jadi sistemnya itu nanti dilihat dari kondisi perekonomian keluarga teman-teman. Jadi nanti dihitung itu dari penghasilan kotor orang tua, yaitu kedua orang tua ya. Kalau misalkan kedua-duanya masih hidup dan kedua-duanya memiliki penghasilan, itu dihitung 2. Kalau misalkan ada orang tua yang misal udah meninggal atau nggak bekerja, itu yang dihitung cuma 1, yang dia beneficial owner atau yang dia memiliki penghasilan gitu. Nah, cara ngitungnya itu adalah penghasilan kotor ditambah dengan penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan itu kalau misalkan teman-teman punya usaha, itu nanti digabungkan dengan penghasilan kedua orang tua kalian atau orang tua kalian gitu. Nah, nanti ketemunya itu, maksudnya nanti jumlah totalnya itu, nanti itulah yang menetapkan kalian akan masuk ke golongan UKT mana gitu. Nah, nanti ini bakal aku bacain range-range mana aja yang masuk ke kelompok UKT 1, 2, 3, bahkan sampai 8 gitu ya. Oke, kita bahas dari kelompok yang pertama ya. Kelompok UKT 0 itu untuk peserta bidik misi atau KIP kuliah. Nah, jadi teman-teman yang udah daftar KIP kuliah atau mungkin besok teman-teman bakal daftar KIP kuliah, teman-teman akan dapat UKT 0. Itu teman-teman nggak bayar biaya kuliah, dan tapi teman-teman dapat uang saku dari pemerintah gitu. Terus UKT 1 itu untuk penghasilan kotor ditambah penghasilan tambahan kurang dari atau sama dengan 500.000. Terus UKT 2 itu 500.000 sampai 2 juta. UKT 3 itu 2 juta sampai kurang dari atau sama dengan 3,5 juta. Terus UKT 4 itu dari 3,5 sampai kurang dari atau sama dengan 5 juta. UKT 5 itu dari 5 juta sampai dengan kurang dari atau sama dengan 10 juta. UKT 6 itu untuk 10 juta sampai kurang dari atau sama dengan 20 juta. UKT 7 itu untuk 20 juta sampai kurang dari atau sama dengan 30 juta. Terus yang UKT 8 atau kelompok UKT terakhir ini itu untuk penghasilan yang lebih dari 30 juta gitu. Penghasilan kotor ditambah penghasilan tambahan, nanti ketemunya 30 juta, berarti teman-teman dapat UKT 8. Nah, besaran dari kelompok UKT ini itu juga ditentukan per fakultasnya. Jadi fakultas ISIPOL atau VISIPOL itu nanti bakal beda sama FEB. FEB nanti beda lagi sama teman-teman yang ada di kedokteran gitu. Nanti dari teman-teman kedokteran juga beda lagi sama teman-teman yang ada di fakultas geografi gitu. Karena apa? Karena setiap fakultas itu kan kayak punya program pendidikan atau program belajarnya sendiri, kayak misal ada praktikum, harus ada apa. Nah, itu yang membedakannya tuh di situ gitu. Kalau teman-teman sosum kan kayak kita jarang untuk praktikum, jadi mostly dari Fakultas Hukum, dari Visipol, dari FEB, Filsafat, FIB itu UKT-nya hampir-hampir sama gitu. Nah, mungkin kalau yang beda itu dari teman-teman yang itu KKMK atau Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, itu pasti dia jauh lebih mahal UKT-nya ketimbang teman-teman yang dari sosum gitu. Nah, nanti aku bakalan share kelompok UKT per fakultas per jurusannya. Nanti kalian teman-teman bisa lihat link di bawah di description box. Itu ada keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 132-un1.p/kpt/hukor/2021. Nah, ini itu biaya kuliah dari tahun ke tahun tuh sebenarnya tuh fluktuatif, cuman kadang tuh sama gitu. Kadang sama karena ya emang kalau misalkan mau diubah juga kita harus mengubah keputusan rektor juga kan. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya pun kayak nggak ada penambahan yang signifikan gitu loh, pasti range-nya segitu gitu. Nah, ini kalau yang link di bawah itu kelompok UKT tahun 2021-2022. Nah, aku yakin untuk teman-teman angkatan 2022-2023 itu nggak jauh-jauh beda dari itu, bahkan sama. Kalau misalkan keputusan rektornya sama, nanti UKT teman-teman juga pasti bakal sama gitu, sama kayak tahun-tahun sebelumnya gitu.
Nah, mungkin itu sih yang aku sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ke kalian, semoga bisa jadi gambaran ke kalian. Dan ya, good luck buat perjuangannya buat SNMPTN, SBMPTN, seleksi mandiri, atau penerus bibit unggul. Nah, itu teman-teman harus persiapkan dari sekarang. Semoga sukses dan semoga kita bisa jadi bagian dari Universitas Gadjah Mada gitu. Nah, for your information, aku tuh sekarang udah skripsian nih, berarti aku udah semester akhir dan mungkin tahun depan aku udah jadi alumni Universitas Gadjah Mada. Nah, jadi teman-teman yang nonton video ini itu harus gantiin aku untuk memegang tonggak estafet perjuangan. Oke, gantiin aku dan semoga kalian bisa jadi bagian dari Universitas Gadjah Mada gitu. Oke, ya segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe dan tonton video-videoku yang lain juga. Bye bye, thank you.